Pernah nggak sih ngerasa punya potensi gede buat dapat penghasilan, tapi kok rasanya makin susah aja buat maju secara finansial? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah fenomena yang namanya paradoks finansial Gen Z. Dan kita cari tahu apa sih yang sebenarnya lagi terjadi? Coba deh kita resapi dulu kutipan ini. Gen Z itu kan sering dibilang generasi melek digital, potensinya buat cari uang tuh nggak terbatas. Tapi, di saat yang bersamaan ada resiko nyata mereka bisa jadi generasi termiskin. Loh, kok bisa? Gimana bisa dua hal yang bertolak belakang ini terjadi barengan? Nah, inilah inti paradoks yang bakal kita bongkar sama-sama. Jadi, pertanyaannya, kenapa ini bisa terjadi? Apa ini murni karena Gen Z boros atau kurang kerja keras? Oh, tentu nggak sesimpel itu. Jawabannya jauh lebih kompleks. Ini tuh campuran dari berbagai faktor ekonomi yang ada di luar kendali kita dan juga rintangan-rintangan psikologis yang mungkin nggak kita sadari. Yuk kita lihat satu persatu. Oke, di bagian pertama ini kita bakal dalemin paradoksnya itu sendiri, potensi versus risiko. Penting banget buat kita pahami ya, ini tuh bukan sekedar keluhan pribadi, tapi sebuah realitas ekonomi yang emang dirasain jutaan anak muda sekarang. Coba lihat perbedaannya. Jomplang banget kan? Buat generasi orang tua kita dulu, punya rumah, nabung buat pensiun, dengan satu pekerjaan itu kayak jalur hidup yang wajar. Nah, buat Gen Z, jalur itu kayak udah nggak ada lagi. Punya rumah rasanya cuma mimpi, mikirin pensiun aja udah pusing, dan buat bertahan hidup aja seringnya butuh lebih dari satu sumber pemasukan. Terus biang keladinya apa? Nah, lihat grafik ini. Inflasi alias kenaikan harga-harga barang itu naiknya jauh lebih kencan daripada kenaikan gaji kita. Kesenjangan inilah yang bikin cara-cara finansial tradisional kayak sekedar nabung di bank jadi nggak relevan dan nggak efektif lagi. Oke, tadi kita udah lihat masalah ekonomi dari luar. Sekarang kita geser fokusnya ke dalam, ke rintangan psikologis yang sering banget nahan kita tanpa sadar. Yap, ini semua tentang pola pikir. Kutipan dari Theo Derek ini, wah kena banget. Ini menyorot akar masalah yang sering kita lewatkan, pola pikir. Cara kita ngelihat uang itu seringkali udah dibentuk dari kecil. Di keluarga yang lebih mapan, obrolan soal uang mungkin tentang investasi dan pertumbuhan. Sementara di keluarga lain, obrolannya mungkin cuma seputar gimana caranya bertahan dari bulan ke bulan. Nah, kesenjangan pola pikir inilah yang jadi rintangan tak kasat mata. Inilah yang namanya lingkaran setan. Pola pikir dan kebiasaan finansial yang terbatas itu diwariskan turun-temurun. Hasilnya, banyak yang kejebak jadi generasi sandwich, kejepit di tengah harus nanggung beban orang tua sambil biayain anak. Lingkaran ini beneran susah banget buat diputusin. Akibatnya, yaitu tadi, banyak yang merasa terjebak dalam mentalitas korban. Merasa nggak berdaya, pasrah aja sama keadaan. Tapi justru mengakui perasaan ini adalah langkah pertama yang paling penting untuk bisa bebas. Kita kan seringnya nanya, gimana cara nabung atau investasi apa ya yang bagus? Tapi mungkin di zaman sekarang itu bukan lagi pertanyaan yang paling tepat. Kita perlu ubah pertanyaannya. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Fokusnya bukan lagi cuma soal ngirit atau nabung, tapi gimana caranya kita bisa secara aktif ningkatin nilai diri kita supaya bisa menghasilkan lebih banyak uang. Ini adalah perubahan pola pikir yang benar-benar memberdayakan. Oke, kita udah bedah masalahnya dari luar dan dalam. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, solusinya. Lupakan aturan lama. Ini adalah buku panduan finansial yang baru, sebuah toolkit buat kita supaya bisa bertahan dan bahkan berkembang di era sekarang. Kerangkanya simple kok, dan dibangun di atas 3 pilar yang berurutan. Semua harus dimulai dari dalam, yaitu mengubah pola pikir kita. Begitu fondasi mentalnya benar, baru kita bisa fokus ke luar, yaitu ningkatin penghasilan. Terakhir, kita kunci kemajuan itu dengan membangun kebiasaan yang konsisten. Yuk kita bedah satu-satu. Mari kita mulai dengan langkah pertama. Perubahan itu harus dimulai dari dalam diri. Terima dulu situasinya, buang jauh-jauh perasaan jadi korban, dan sadari kalau membangun sesuatu yang berharga itu butuh waktu. Kita harus adaptif. Kayak cerita seorang pengusaha yang harus buang gengsinya dan jadi supir taksi online demi pendidikan anaknya. Itulah adaptasi. Sekarang langkah kedua, dan ini super penting. Cuma ngandelin satu gaji, apalagi kalau UMR, itu bukan jalan yang realistis menuju keamanan finansial. Di era ini, punya side hustle atau sumber penghasilan tambahan itu udah jadi sebuah keharusan, bukan lagi pilihan. Terakhir, pilar ketiga, kebiasaan.
Di layar kelihatannya simple banget ya, cuma dibalik urutannya. Tapi dampaknya luar biasa. Daripada kita nabung dari sisa uang belanja, kita balik total. Prioritaskan masa depan Anda dengan bayar diri sendiri dulu. Investasiin atau tabung sebagian penghasilan di awal, baru sisanya dipakai buat kebutuhan. Banyak dari kita pasti tahu teori ini. Kita tahu kita harus nabung, kita tahu kita harus investasi, tapi tahu doang itu nggak ada artinya kalau nggak dilakuin. Kuncinya itu ada di disiplin untuk benar-benar melakukannya. Dan jangan langsung minder, Anda nggak perlu nunggu punya penghasilan gede buat mulai. Disiplin finansial itu dibangun dari konsistensi menyisihkan uang sekecil apapun. Mulai dari 100.000 sebulan itu jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Akhirnya, yuk kita ubah cara kita memandang tujuan akhir dari semua ini. Apa sih sebenarnya arti kaya dan pensiun di zaman sekarang? Pensiun sejati itu bukan berarti berhenti kerja total ya. Tapi ini adalah kondisi di mana kita mencapai kebebasan finansial. Sebuah titik di mana kita punya pilihan. Anda kerja karena emang suka sama kerjaannya, bukan karena terpaksa buat bayar tagihan. Itulah kebebasan. Jadi, kalau mau kita rangkum, ini dia poin-poin kuncinya. Perjalanan finansial Anda itu ibarat tangga. Langkah pertamanya adalah fondasi mental. Langkah selanjutnya, kita naikin tangganya dengan aktif cari penghasilan lebih. Dan kita terus naik dengan membangun kebiasaan investasi kecil yang konsisten, yang lama-kelamaan bakal tumbuh jadi pohon kekayaan kita. Mari kita tutup pembahasan ini dengan kembali ke pertanyaan yang paling penting tadi. Anggap ini sebagai panggilan untuk bertindak. Masa depan finansial Anda itu nggak ditentukan oleh keadaan sekarang, tapi oleh langkah apa yang Anda ambil mulai hari ini untuk terus belajar dan terus bertumbuh.